udah cukup dan puas, padahal baru kulit bawang luarnya. Gimana ya Bu cara kami guru BK bekerja supaya maksimal dan mereka ngerasa bahwa mereka butuh bantuan kita? Pendekatannya sampai mana? Pendekatannya sampai mana sama siswa? Karena ngobrol sama siswa, kalau pendekatannya guru BK itu bukan pendekatan seperti guru apa lainnya, mainannya humanistik, kemanusiaan, perasaan. Jadi sedekat apa ibu sama mereka itu adalah seberat apa ya, senyaman apa akhirnya mereka bisa cerita sama ibu. Cuma tantangannya semakin ibu dekat dengan mereka, harusnya nggak boleh mereka konseling sama ibu. itu tantangannya Bapak Ibu. Kalau saya kenal Bapak Ibu secara emosional, Bapak Ibu nggak boleh konseling sama saya. Karena itu udah bahaya secara profesional. Tapi tantangannya saya nggak akan bisa cerita sama konselor ini karena saya nggak kenal. Gitu. Jadi memang akan selalu berulang, tapi berulangnya adalah kok ini nggak selesai, kok ini cuma setengah, kok ini begini gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja, dilanjutkan aja. Karena anak itu mencari orang yang bisa membuat dia percaya. Kalau dia udah menyelesaikan masalahnya, bahkan kita aja kayaknya mau konseling 8 kali sesi atau 6 kali sesi, kesiapannya nggak siap 100% dalam mengontrol emosi. Bu, tantangan kita terbesar ya, salah satunya adalah mengenali emosi. Bapak Ibu aja baru tahu kan kalau kita punya 51 jenis macam emosi? Iya. Kadang ketika kita menyadari bahwa kita kesal, yang keluarnya apa, itu waktunya 2-3 menit. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan pesan saya kepada siswa saya bahwa saya kecewa, tapi yang keluarnya kecewa bukan marah. Ketika Bapak Ibu merasakan emosi itu, tahan dulu 2-3 menit. 2-3 menit itu bantu untuk kenali saya merasakan apa. Marah, kesal, sedih, kecewa, khawatir. Kenali dulu. Oh, saya bisa identifikasi. Kesalnya kenapa? Cari lagi. Terlambat, nggak ngerjain tugas, bercanda dengan temannya. Oh, ternyata bercanda. Ketika sudah dapat disampaikan, boleh saya berbicara? Atau boleh ibu berbicara? Boleh bu. Ibu nampaknya kecewa sama kamu. Jadi yang disampaikannya adalah perasaannya. Bukan kenapa sih kamu bercanda terus? Ibu tuh capek yang ngejelasinnya, bukan. Tapi saya atau ibu tuh nampaknya kecewa sama kamu karena kamu tidak mendengarkan ibu selama proses pembelajaran. Kamu di sini kan sedang belajar, bukan bercanda. Boleh nggak kalau ibu minta kamu memperhatikan ibu? Pesannya sampai nggak? Pesan ibu sampai. Lega nggak? Lega. Yang jadi masalah adalah seringkali kita tidak menyampaikan isi perasaannya sehingga nggak selesai. Jadinya tersimpan tuh apa yang disebutnya unfinished business. Ini mungkin bercanda mulu dia. Saya pusing ngadepinnya nih. Terus kan ngomong ke orang-orang, bercanda ke guru-guru, dia mah anak ini tuh nyebelin. Bukan dia yang nyebelin, tapi perasaan ibunya belum terkontrol. Wajar nggak sih Bapak Ibu anak-anak itu bertingkah laku yang sangat menyebalkan? Wajar, namanya juga aktualisasi diri, namanya juga remaja. Itu ya Bu. Ya. Tambahan lagi dari saya. Demikian jawaban dari dokter ketemu dokter. Lah konseling. Tanya anak-anak itu semuanya yang menambah kalau guru BK-nya adalah polisi sekolah, betul nggak Pak? Ya, betul lah. Dikit. Ketakutan menyampaikan sesuatu. Itu dari apa? Dari perilaku guru BK sendiri yang merasa apa ya bahasanya ini? Betul. Betul itu. Guru BK itu adalah polisi sekolah. Polisi sekolah. Mana sih BK-nya? Introspeksi diri. Nah ini. Introspeksi diri gitu ya, harus seperti apa dan bagaimana. Ya, walaupun mungkin ada yang mengatakan ya kita seakan aja kayak teman, nanti nggak dihormatin Bu, nanti diiniin Bu. Menjadi seorang teman, sahabat, ya, yang meneduhkan. Jadi anak itu sudah punya pola
pola pikirnya itu guru BK itu polisi sekolah. Jadi ketakutan, mau cerita Betul. apa jadi ketakutan. Apalagi dipanggil BK. Nah, apalagi kalau sudah ada surat suruh panggil BK Udah. bawaannya sudah ketakutan. Jadi berhati-hati dengan posisi sebagai guru BK. Sebisa mungkin introspeksi kira-kira apa yang menyebabkan putra putri bapak ibu sekalian di sekolah ini kok seperti itu. Ya, sekiranya ada perubahan mungkin hal-hal yang kecil diperhatikan. Ya, jadi anak-anak nggak ada ketakutan, nggak ada worry-nya. Ya, kalau sudah dipanggil BK wah pasti gitu ya. Istilahnya ada kesalahan, padahal belum tentu, maka kita rubahlah image seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Sebagai guru Demikian BK tidak bertanya. menjadi sahabat. Konseling Jadi, bertanya. anak-anak itu nggak takut untuk curhat, anak-anak itu nggak takut untuk Dan dijawab. menceritakan sesuatu. Satu, kedua diupayakan keep silent Bapak Ibu, jangan sampai apa yang diceritakan anak-anak itu lebih baik memberi introspeksi lah, supaya berbenah lah bahasanya, supaya anak-anak bisa lebih percaya dan lebih dekat dengan anak-anak. Itu ya Bu. Satu pertanyaan terakhir ya Bu. Ini ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Evrianti. Saya mengaku pelajaran IPS di kelas 7. Ya, tahun ini angkatan kelas 7. Mohon maaf Ibu, tadi jujur aja saya ketika Ibu meminta mengisi buku jurnal ya, ketika Ibu bilang ekspresikan kejujuranmu, saya mau jujur makanya Ibu ya, ketika dibilang ekspresikan kejujuran, jujur aja saya sebagai guru boleh dibilang saya bukan guru yang baik, saya bukan guru yang mungkin boleh dibilang yang profesional, saya bukan guru yang disiplin, saya bukan guru yang jujur terhadap waktu saya juga bukan guru yang mungkin bisa ditiru oleh anak-anak di SMP Negeri 19 Depok. Ya, kenapa? Karena tadi Ibu bilang kan ekspresikan kejujuran dituliskan dalam sebuah jurnal. Karena saya jujur Bu masih mengemban tugas tambahan di sekolah ini dan saya sering meninggal. Jadi saya harus mengajar, tapi saya tetap harus mengerjakan tugas saya sebagai tugas tambahan di sekolah ini yang mungkin berat bagi saya. Jadi profesi saya sebagai guru, tapi saya dapat tugas tambahan dan tugas tambahan ini ya, sehingga saya jarang masuk. Mohon izin kita ada azan, berhenti dulu ya. Ya.